Oke, selamat pagi anak-anak kelas 10. Jadi hari ini Ibu akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu untuk konversi sistem bilangan ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah Ibu berikan sebuah video konversi sistem bilangan, yaitu dari bilangan biner ke bilangan oktal, kemudian bilangan biner ke bilangan desimal, dan bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Untuk sekarang kita fokus dan kita lanjutkan lagi ke konversi dari bilangan desimal ya ke 3 bilangan lainnya. Oke, kita lanjut lagi ke bilangan selanjutnya, konversi bilangan selanjutnya. Tadi yang pertama sudah, kemudian yang kedua sekarang itu adalah konversi dari bilangan desimal. Oke, sekarang dari desimal ke biner. Ya, dari bilangan desimal ke biner. Contohnya, misalnya ada bilangan 36 desimal. Kira-kira berapa binernya? Nah, itu caranya gimana sih? Jadi seperti yang kita tahu, biner itu merupakan basis 2. Sehingga apa? Desimalnya itu jika ke biner itu dibagi 2. Caranya adalah dengan dibagi 2 ya. Contohnya begini. Sekarang 36 itu dibagi 2. 36 bagi 2 berapa? 18 kan? Nah, 18 ini sisa berapa? 18, sisanya 0. Mungkin ada yang bingung ya tentang masalah sisa-sisa ini ya, nyari sisa ini. Jadi, Ibu kasih tahu gimana caranya nyari sisa. Ya, cara cari sisa. Jadi biar kalian ingat lagi. Kalian ingat kan pembagian yang seperti ini kalau waktu SD sepertinya sudah dapat ya. Nah, ini 36 dibagi 2 kan. 36 dibagi 2, 3-nya dulu diambil kan gitu. 3 dibagi 2, taruh 1. Karena apa? 2 kali 1 itu adalah 2. Kalau 2 di sini kan 4 ya. Lebih dia kan, minus jadinya. Jadi kita harus cari yang lebih kecil dari hasilnya 3 ini. Nah, ini kita kurang. 3 dikurang 2 kan 1, 16. Karena 16 dibagi 2, itu hasilnya adalah 8. 8 kali 2, 16. 0. Nah, kalau dalam pembagian seperti ini merupakan hasilnya. Ini merupakan sisa. Ya, ini hasil pembagian. Oke. Nah, itu dari sana dapatnya. Sisa 0 ini. Nah, terkadang kalian pasti lupa gitu kan. Jadi Ibu kasih tahu lagi gimana caranya nyari sisa ini. Oke. Kita lanjut lagi. Sekarang 18-nya diambil. 18 yang ini kemudian terus di sini ya. Di sini itu dibagi 2 lagi. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 tentunya pasti sisa 0. Ya, sisa 0 di sini. Kalau sudah, ininya lagi kita bagi 2 lagi. 9 dibagi 2. 9 bagi 2 adalah 4. Sisanya 1 ya. 9 bagi 2, 4. 4 sisanya 1. Kemudian 4-nya ini lagi. 4 dibagi 2. Itu adalah 2. Sisanya 0. Kemudian ini lanjutannya 2 dibagi 2 itu adalah 1, sisanya 0 ya.
Terus jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Dari sini itu ke atas. Nah, ini jawabannya. Nah, kalian lihat ya angka-angka yang ada 1010 ini. Nah, jadi dari bawah itu ke atas caranya. Sehingga apa? Jadi jawabannya adalah 1, ini ya 1 yang ini, 0, terus 0, 1, 0, 0. Oke, itu dia jawabannya. Jadi desimal 36 jika dibinarkan itu adalah ini 1001000 gitu. Jadi ini yang ini ya ini, kemudian yang ini, setelah itu yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dari bawah ke atas melihatnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bilangan desimal ke oktal. Jadi lanjutannya itu adalah dari bilangan desimal itu ke bilangan oktal ya. Oktal itu basis 8. Jadinya apa? Sama kalau yang tadi binar basis 2 dibagi 2, maka kalau oktal basis 8 itu dibagi 8. Contohnya misalnya ada 234 desimal. Ya, 10 di bawah ini artinya desimal. Itu berapa sih dia bilangan oktalnya? Nah, caranya itu adalah dengan dibagi 8. 234 itu dibagi 8. 234 dibagi 8, gunakan saja pembagian yang tadi. Itu hasilnya adalah 29 sisa 2. Kemudian sama juga. Sekarang 29-nya yang dibagi 8. 29 dibagi 8 itu adalah 3 sisa 5. Nah, jawabannya yang mana? Sama lagi kayak yang tadi. Dari desimal ke biner. Dari bawah itu ke atas. Yang ini. Sehingga jawabannya adalah 3, 5, 2. Ya, ini jawabannya. Ini dalam bentuk oktal. Jawabannya. Oke. Ya, itu dari desimal ke oktal. Oke, sekarang lanjutan yang terakhir ya, konversi desimal dari bilangan desimal. Itu terakhir adalah dari desimal ke heksadesimal. Nah, ini saya pisahan aja kayak gini. Ya, dari desimal ke heksadesimal sekarang. Sama lagi. Tadi oktal dibagi 8, maka heksadesimal itu dibagi 16. Contohnya adalah misalnya desimal 2543 desimal, maka hasilnya adalah berapa? Heksadesimal. Ya, maka jawabannya adalah 2543 itu dibagi 16. Oke. Maka jawabannya adalah 158. Itu tentu ada sisanya ya. Sisa 15. Kemudian ininya lagi dibagi 16. Terus 58 dibagi 16. Hasilnya adalah 9 sisa 14. Sama juga caranya menulisnya itu dari bawah ke atas. Jadi dari sini ke sini dia. Yang ini. Nah, kalau kita tuliskan jawabannya adalah 9, 14, 15. Nah, aturannya di heksadesimal itu kan dalam bilangan itu dari 0 sampai 9. Sisanya itu adalah kalau di atas dari angka 9 itu adalah menggunakan alfabet. Sehingga apa? Kalau dia 0 sampai 9,
Maka kita ingat-ingat lagi ya, A-nya itu adalah 10, B itu adalah 11, C itu adalah 12, D itu adalah 13, E-nya adalah 14, F-nya adalah 15. Sehingga ini dirubah lagi. Jadinya adalah 9 E F. Ini dalam bentuk heksadesimal. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Tadi sudah membahas konversi dari bilangan desimal. Sekarang kita lanjut lagi konversi dari bilangan oktal. Nah, sekarang tadi yang kedua, sekarang yang ketiga itu konversi dari bilangan yang pertama itu adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Ya, dari oktal ke desimal. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan nilai tempatnya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Biasanya kalau praktek itu jadi lebih paham. Contohnya ada bilangan oktal 12 gitu. Sekarang dia berapa sih desimalnya? Nah, caranya adalah 12 ini ya, kita kalikan dulu dengan nilai tempatnya. 2 ini dikali 8 pangkat 0. 2 yang ini. Itu ke sini dia. 2 dikali 8 pangkat 0. Karena apa? Nilai tempatnya dia dari 0 dulu kan. Ini 0, ini 1. Jadi diingat-ingat lagi ya materi yang sebelumnya. Di video yang bagian 1, part 1-nya itu sudah dijelaskan mengenai nilai tempat dan nilai mutlak. 8 pangkat 0, 1. 1 dikali 2 itu adalah 2. Sekarang 1 yang ini gilirannya. 1 yang ini dikali 8 pangkat 1. Hasilnya adalah 8. Kemudian hasilnya ini adalah dijumlahkan. 2 ditambah 8 itu 10. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya adalah 10. Jadi desimalnya adalah 10. Jadi bentuk desimal dari bilangan oktal 12 itu adalah 10. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Tadi dari oktal ke desimal, sekarang dari oktal ke bilangan biner. Nah, dilakukannya gimana? Cara melakukannya itu adalah dengan mengonversikan masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya itu misalnya 6502 bilangan oktal. Itu sama dengan berapa bilangan binernya? Nah, tadi ya caranya itu adalah dengan mengonversikan masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Jadi kita mulai dulu dari angka 2 ini. Angka 2-nya. Nah, ini kita konversi dulu dia ke 3 digit biner. Kira-kira berapa ya? Kalau dia dikonversi ke 3 digit biner. Nah, pertama 2-nya dulu kan. Nah, di sini dia hasilnya adalah 010. Kok bisa ya 010 ya? Nah, itu didapat dari sini loh. Jadi biar kalian tahu. 0 ini, itu kan nilai tempatnya itu diperoleh dari 2 pangkat 0 ya. Perpangkatannya ini sama nilai tempatnya kan. 2 pangkat 0. Yang ini adalah 2 pangkat 1. Yang ini adalah 2 pangkat 2. Nah, dari semua ini yang mana sih menghasilkan nilai 1 dari ketiga ini? Kan yang ini. Makanya hasilnya adalah 2 pangkat 1. Di mana 2 pangkat 1 itu adalah 2. Gitu. Jadi ini nggak dihitung. Kita kan mau nyari nilai 2 begitu. Diperolehnya begini dia. Jadi binernya seperti ini. Nah, sama juga
Kita lanjut aja lagi. Yang 0 juga begitu. Nah, kalau 0 ya udah berarti nggak ada yang benar ya. Kalau dibikin 3 digit biner ya 0, 0, 0 dia. Nah, kemudian kalau yang 5 gimana? Yang 5 itu kira-kira gimana dia bentuknya yang 5? Bentuk 3 digit binernya. Hasilnya adalah 1, 0, 1. Sama juga caranya. Ini kan 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Kalian lihat di sini. Yang mana sih yang dapat nilai 1? Yang ada nilai 1-nya? Kan ini sama ini. Nah, ini kan 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 0, ya 1 kan. 4 ditambah 1, hasilnya ada 5. Ya, ini diperoleh dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0. Itu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, ini hasilnya. Jadi 5 yang ini itu menghasilkan 5 yang ini. Nah, sekarang lanjutannya ya, tadi yang ini belum ya, yang 6. Ibu tulis di sini aja. Sekarang yang ambil angka 6 ya. 6 kira-kira 3 digit binernya gimana bentuknya? Itu adalah 1, 1, 0. Sama lagi caranya. Ini 2 dipangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, kalau kalian lihat di sini yang ada angka satunya yang mana? Kan ini sama ini aja kan. Sehingga apa? Hasilnya adalah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. 4 tambah 2, 6. Gitu. Maka dapat hasilnya di sini 6. Berarti bentuknya adalah 110. Begitu. Ini adalah sama lagi, dimulai dari sini dulu. Dari yang paling bawah dulu ya, dari yang terakhir. Dari nilai tempat terakhir, angka 6. Dari 6 dulu, itu berarti ditulis 110. Kemudian yang ini, 101. 101. Kemudian kosongnya 3 kali. 1, 2, 3. Tambah 0, 1, 0. 0, 1, 0. Ini adalah bentuk binernya. Ini adalah bentuk biner dari bilangan oktal 6502. Oke, untuk selanjutnya kita mulai lagi dari oktal ke heksadesimal. Jadi dari bilangan oktal itu ke heksadesimal. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kita harus mengubah bilangan oktal itu jadi biner. Kemudian dari biner itu baru setelah dapat binernya baru dikonversikan ke heksadesimal. Jadi caranya hampir sama dengan yang sebelumnya. Bedanya dari biner itu ada pengubahan lagi ke heksadesimal. Contohnya seperti ini. Ada angka 2537 oktal. Nah, kira-kira berapa bentuk heksadesimalnya? Nah, caranya itu adalah sama seperti sebelumnya. Angka 7-nya terlebih dahulu. Itu hasilnya, kalau 7 dia 111. Kemudian lagi lanjut. Kemudiannya setelah itu 3. Kalau dia 3 itu dia 0, 1, 1. Kemudian 5. Sesuaikan ya, 7 udah, 3 udah, 5 udah. Kalau 5 itu dia binernya itu adalah 101. Ya, tadi 5, 101. Yang terakhir itu angka 2. Angka 2 itu binernya adalah 0, 1, 0 ya, sama kayak yang tadi. Nih, 2, 1, 0. Oke, jadi seperti ini ya bentuk binernya. Kita udah dapat sekarang bentuk binernya. Kemudian kita susun. Jadi jawabannya adalah, kalau dari sini dia hasilnya itu adalah
0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 ya. Ini 0 1 0 1 0 1 0 1 1 berikutnya, dan yang terakhir 1 1 1 dia terakhir di sini. 1 1 1 ya. Oke, ini baru dalam bentuk binernya. Kemudian ini dirubah dia menjadi bentuk heksadesimal gitu. Nah, caranya itu harusnya kita belajar ya dari cara yang tadi, cara yang waktu kemarin biner ke heksadesimal itu caranya gimana sih? Kalau kalian ingat-ingat lagi, itu kan caranya itu dia tiap-tiap 4 buah digit biner itu dikonversi, dimulai dari bagian belakang, begitu. Jadi kalau Ibu hitung 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah dapat 4 nih. Jadi dibagi 3 kelompok dia. Nah, jadi ini baru proses pertama ya. Sekarang ada proses keduanya lagi pakai cara yang sebelumnya. Jadi yang ini kalau 0 1 0 1 itu dia harusnya jadi dimulai dari belakang dulu. 1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah hasilnya 1. Kemudian 0 itu dikali 2 pangkat 1 itu hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 0-nya lagi itu dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya 0. Oke. Terus ini ditambah. Nah, ini hasilnya adalah 5. Baru kelompok pertama ya. Jadi untuk yang ini kalian ingat-ingat lagi perubahan dari biner ke heksadesimal. Konversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Kelompok kedua itu sama juga, dia 01 01 01 sama kan, 0101, jadi hasilnya juga adalah 5. 01 01 sama juga hasilnya pasti 5. Tidak usah sama nyari. Nah, yang terakhir kelompok ketiga itu 1 1 1 1 1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 itu adalah 2. 1 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4. 1 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ini ditambah. Hasilnya adalah 8 tambah 4, 12. Tuh ini 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 8 adalah 15. Ya. Jadi hasilnya itu adalah jawaban ya. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya ini, itu jawabannya adalah dari atas ini 5, 5, 5, 5, 15. Jangan lupa kalau heksadesimal itu kalau dia udah lewat dari angka 9 dia harus berubah jadi alfabet. Sehingga kalau 15 dia hurufnya F ya. Jadi jawabannya itu adalah 5, 5, F. Oke, ini dalam bentuk heksadesimalnya. Oke, tadi kita sudah membahas konversi dari sistem bilangan oktal ya ke ketiga bilangan lainnya. Count yang keempat itu adalah yang terakhir ya, itu adalah konversi dari bilangan heksadesimal. Oke. Ini yang terakhir ya. Yang pertama itu dari heksadesimal ke desimal. Ya, caranya itu adalah mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan nilai tempatnya atau position value-nya. Jadi sebagai contoh, misalnya ibu berikan bilangan heksadesimal yaitu C7, ini heksadesimal, maka bentuk desimalnya adalah berapa? Nah, caranya itu adalah mengalihkan dengan nilai tempatnya.
Ini contohnya 7. Yang ini 7 itu harus dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 1 kali 7 itu hasilnya adalah 7. Kemudian yang C juga sama. C itu kalau dalam alfabetis dia nilainya berapa ya? Kalau A itu 10, B-nya 11, maka C-nya adalah 12. Di sini 12 dikali 16 dipangkatkan 1. Hasilnya adalah 192. Nah, ini ditambah. 7 ditambah 192 adalah 199. Maka hasilnya adalah 199 desimal. Nah, ini dari heksadesimal ke desimal. Nah, sekarang kemudian selanjutnya itu adalah dari heksadesimal ke bilangan biner. Nah, khusus untuk dari heksadesimal ke bilangan biner ini, itu sebenarnya ada cara untuk memudahkan kita, yaitu dengan penggunaan tabel namanya ya. Kalau kalian cari tabel konversi heksadesimal ke biner, itu banyak sekali di internet. Jadi Ibu berikan contoh aja di sini. Oke, nah ini adalah contoh tabelnya dari konversi heksadesimal ke biner. Jadi dia sudah langsung di sini ada nilainya. Kalau F itu ini seperti ini, dia 111, D-nya 110. Jadi ada tabelnya. Ini memudahkan kerja kita juga. Oke. Jadi sebagai contoh di sini Ibu pakai contoh itu 55F heksadesimal. Kira-kira bentuk binernya gimana? Nah, tadi kita kan sudah belajar tuh dari biner ke heksadesimal kan. Kita sudah pernah belajar dari biner ke heksadesimal. Sekarang kita dari heksadesimal ke biner ini gimana? Nah, itu bisa menggunakan tabel di sini. Ya, kalau pada tabel, kalau dari huruf F ini, kita mulai dari huruf F dulu. Nanti dimulai dari belakang. Kalau F ini dia bentuk binernya itu adalah 1, 1, 1, 1. Gitu. Itu untuk F. Kemudian untuk angka 5, itu dia 01, 01. Sama juga berarti kalau 5 yang ini juga 01, 01. Sehingga bentuk binernya seperti ini. Oke, ini dia bentuk biner dari 55F. Kemudian lanjut lagi dari heksadesimal ke oktal. Jadi cuma segini aja jawabannya. Untuk yang dari heksadesimal ke biner, kita bisa menggunakan bantuan tabel konversi namanya. Itu dari heksadesimal ke bilangan oktal. Caranya itu adalah pertama kita harus mengubah bilangan heksadesimal menjadi biner terlebih dahulu, kemudian dari biner baru ke oktal. Jadi ada 2 proses ya. Sekarang proses pertama itu harus dari heksa ke biner. Setelah itu proses keduanya baru dari biner ke bilangan oktal. Jadi dia ada 2 proses di sini. Sama seperti sebelumnya ya, ada 2 proses yang dari bilangan oktal itu. Nah, kita cari dulu ya dari heksa ke binernya. Ibu pakai contoh yang sama aja. Di sini 55F, dia bilangan heksa. Itu kita ubah jadi biner. Itu hasilnya tadi kan 01, 01, 01, 01, kemudian satunya 4 kali. Nah, ini dalam bentuk binernya. Ini heksa. Sekarang yang ini 01, 01, 01, 01, 1111 dalam bentuk biner itu dirubah ke oktalnya. Caranya gimana? Ya, caranya itu dari bilangan biner ke oktal. Jadi
kadang dari suatu proses perubahan bilangan itu ada bilangan lainnya ya. Jadi ada dua proses. Jadi kalau dari biner ke oktal, kita ingat-ingat materi sebelumnya yang sudah Ibu pernah buatkan videonya di sistem bilangan, konversi sistem bilangan di bagian pertama itu. Dari biner ke oktal itu caranya adalah dengan cara tiap-tiap tiga buah digit biner itu harus dikonversi per 3-3 begitu ya, diambil 3-3. Nah, kalau dari sini dia dibagi 3, ya kita mengubah dia jadi bentuk oktal, itu harus ngambil 3-3. Jadi yang digit pertama itu dia 111 kan, sampai sini. Kemudian ini, setelah itu ini ya. Nah, 111, kemudian 011, 101, 110. Kemudian yang 111 itu caranya adalah itu 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 1 kali 1 1, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 1 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Ya, kemudian ini dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Oke, ini baru yang pertama, 111. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, 011. Itu 1 dikali 2 pangkat 0, hasilnya 1. 1 dikali 2 pangkat 2, hasilnya adalah 2. 1 dikali 2 pangkat 1, hasilnya 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 2. Itu hasilnya 0. Terus ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 3. Oke. Ini baru kelompok 1, kelompok 2. Sekarang kelompok 3-nya. Kalau kelompok 3-nya juga dia sama juga caranya. 101. Itu kalau dikonversi hasilnya adalah 1 dikali 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya adalah 5. Oke. Yang terakhir, kelompok terakhir 010 itu 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian dijumlahkan. Hasilnya adalah 2 terakhir. Nah, terus caranya gimana? Jadi coba diingat-ingat lagi materi sebelumnya. Kemudian susunannya itu adalah dimulai dari bawah dulu. Maka dia hasilnya adalah 2. Ini ya tulis jawabannya, Bu, tulis di sini ya. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya itu adalah, kita mulai dari bawah dulu. 2, kemudian angka 5, setelah itu 3, kemudian 7. Jadi jawabannya adalah 2537 dalam bentuk oktal. Oke, ini adalah konversi ya dari heksadesimal ke oktal. Jadi dia ada dua proses. Sama seperti yang sebelumnya itu yang dari oktal ke heksadesimal. Kalau dari oktal ke heksadesimal itu juga ada dua proses. Pertama kita harus ngubah dulu oktalnya ke biner. Kemudian dari binernya baru ke heksadesimal. Nah, jadi dalam satu proses konversi itu bisa ada dua proses ya. Jadi kayak dari oktal ke heksadesimal kayak ada sub-sub prosesnya lagi begitu. Sama juga seperti ini. Utamanya adalah dari heksadesimal ke oktal. Kemudian sub prosesnya itu ini dibagi dua. Dari heksa ke biner dulu, baru dari biner ke oktal. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Oke, jadi ini sudah yang terakhir untuk konversi sistem bilangan. Sudah Ibu jelaskan semua. Nah, jika ada pertanyaan, bisa kalian berikan di kolom komentar. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian jangan lupa juga, kalian bisa mengeksplor diri kalian. Kalian bisa mencari lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Kalian bisa melihat latihan-latihan soalnya, contoh-contoh soalnya itu dengan cara browsing ya di Google. Oke, jadi sekian penjelasan dari Ibu.
Selamat siang dan selamat belajar.